Nah, karena merasa benar-benar kondisinya sudah tidak memungkinkan, Pak Deripto sebagai mandor proyek yang pekerjaan pagar, mau tidak mau harus menghubungi Mbah Rejo. Akhirnya setelah itu malam harinya Pak Deripto cepat-cepat, anak buahnya sedang asik lembur, dia cepat-cepat menuju rumahnya Mbah Rejo, karena mungkin Mbah Rejo sudah selesai dari proyeknya karena tidak lembur mungkin ya. Sampai di rumahnya Mbah Rejo, Pak Deripto menceritakan segala kejadian yang ada, mulai dari awal sampai dengan akhir. Mbah Rejo pun bersepakat, ini kayaknya bukan hal sepele. Kalau kamu sekarang ada rencana ke proyek, aku ikut. Mbah Rejo pun bersepakat, ini kayaknya bukan hal sepele. Kalau kamu sekarang ada rencana ke proyek, aku ikut. Wah, Pak Deripto ya antara takut, kaget juga seneng ya. Kaget karena Mbah Rejo ini sampai sedemikian intensnya menyadari bahwa di proyek ini memang ada sesuatu yang cukup berat. Tapi dia juga seneng karena Mbah Rejo bersedia ikut dengan dia malam itu ke proyek. Berangkatlah Mbah Rejo dan Pak Deripto itu malam-malam menyamperin ke proyek. Di sana itu ya CV sebelah itu masih tetap mengerjakan dalam kondisi waspada, ketakutan dan juga tertekan karena beberapa kali banyak hal-hal yang nyaris mencelakai mereka, baik itu kayu yang jatuh sendiri atau mungkin bekas paku yang ditancapkan ke kayu yang tadinya sudah diamankan kok tiba-tiba dia tengkurap, sekarang bertengadah lagi sehingga ujung pakunya itu nyaris mencelakai kaki yang hendak menginjaknya. Jadi ada hal-hal kecil yang benar-benar membuat orang-orang itu ketakutan, Pak Cek. Nah, ketika Mbah Rejo datang ke sana, ya Pak Tua ini langsung berhenti tepat di pagar sebelum masuk ke dalam proyek. Dia berhenti cukup lama. Dia sempat memegang tangannya Pak Deripto. Akhirnya dia berkata, kalau kamu lembur beneran lo ya, malam Jumat jangan lembur. Iya Mbah, ini kepala kantor sudah bilang begitu dari awal. Oh ya sudah, aku tak masuk dulu katanya. Dia masuk, dan menurut penuturan Pak Deripto, ketika Mbah Rejo ini sudah berjalan ke area proyek, tiba-tiba dia itu berhenti lagi, Pak Cek. Berhenti lagi karena menurut ceritanya Mbah Rejo ke Pak Deripto, dia itu berhenti karena tahu-tahu di hadapannya ini muncul seorang wanita memakai baju merah dan rambutnya panjang. Dia itu langsung berhenti, hanya mukanya itu hanya beberapa senti dari wajahnya Mbah Rejo. Dan wanita ini langsung menegur kasar, kon sopone Asrowo. Jadi bertanya, kamu ini siapanya Asrowo? Mbah Rejo cuma diem, siapa itu Asrowo? Dia cuma tidak membalas pertanyaan wanita aneh yang tahu-tahu muncul di hadapannya ini. Nggak lama kemudian Mbah Rejo menoleh ke Pak Deripto dan bertanya, di sini ada yang namanya Asrowo gitu. Pak Deripto hanya menjawab, oh itu Asrowo itu bapak tua yang kemarin itu diminta oleh bosnya CV sebelah dan kepala kantor untuk menangani permasalahan ini. Jadi ya paranormal yang kemarin itu memasang lidi itu Pak Cek. Oh ya sudah. Akhirnya Mbah Rejo pun berkata, aku gak kenal, aku baru datang ke sini, aku baru nyampe di sini. Akhirnya sosok itu tiba-tiba pergi, dan Pak Deripto pun merasa kehadiran sosok itu walaupun dia tidak bisa melihatnya, dia itu merasa Pak Cek bahwa Mbah Rejo ini baru saja diintimidasi atau berhadapan langsung dengan sosok yang ada di sana. Akhirnya Mbah Rejo merasa ada sesuatu ini yang tidak beres, karena memang ketika dia bertanya ke Pak Deripto bercerita, Pak Asrowo yang kemarin itu habis menanam lidi itu katanya memang hari ini tidak pernah datang ke proyek, sampai dengan hari ini tidak pernah datang ke proyek. Dan
Mbah Rejo ini pun juga merasa, oh ini sepertinya Pak Asrowo ini tidak hanya diam saja, dia mungkin di rumahnya ini melakukan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Akhirnya Mbah Rejo hanya memberikan beberapa masukan kepada Pak Diripto. Yang penting yaitu tadi, pertama, jangan kerja di malam Jumat. Terus yang penting area sini itu, areamu itu hanya sini sampai sini, jangan sampai melebihi area sampai rumah tua ini. Jadi ya itulah yang dilakukan oleh Mbah Rejo pada malam itu, karena menurut Mbah Rejo sepertinya paranormal yang kemarin Pak Asrowo ini sedang melakukan kontak dengan sosok penghuni di sini, Pak Jack. Jadi entah apa yang dilakukan oleh Pak Asrowo ini, sepertinya dia itu dari jarak jauh itu menanam beberapa pagar gaib di sekeliling rumah tua yang mengakibatkan sosok penunggu rumah tua ini merasa tidak terima, merasa dia itu dipagari di rumahnya sendiri, tidak bisa keluar kemana-mana, sampai harus sekarang melakukan tindakan yang yaitu tadi, tindakan yang cukup barbar lah istilahnya, mulai dari menjatuhkan batang kayu, kemudian menjatuhkan benda-benda yang ada di proyek, sampai harus mencelakai beberapa tukang. Jadi menurut Mbah Rejo itu yang sekarang terjadi, ya kayak semacam perang gaib gitu, Pak Jack. Akhirnya malam itu pun Pak Diripto sampai keheranan, kok bisa seperti itu ya Mbah? Ya itu saya sendiri juga nggak tahu, sekarang gini aja, ya kita bukannya iseng atau mencampuri ya, sekarang tak tunjukkan sesuatu, katanya Mbah Rejo. Nggak lama kemudian Mbah Rejo ini berjalan mendekati ya proyek CV sebelah dengan rumah tua itu, Pak Jack. Di sana dia iseng-iseng mengorek-orek tanah, Pak Jack. Dan di dalam tanah itu entah bagaimana dia itu menemukan benda itu seperti botol kecil yang dibungkus kain, kondisinya sudah ya bercampur dengan tanah gitu. Ya Pak Diri itu sempat kaget, kayak botol minyak wangi ya Mbah. Iya, ini botolnya minyak wangi, tapi dilihat minyak wanginya sudah nggak ada, sudah kosong. Jadi kapan kita tidak tahu siapa yang menanam ini, tapi kalau dugaan Mbah Rejo, benda ini sudah ditanam dari jarak jauh, tahu-tahu sudah berada di dalam tanah di sekeliling rumah tua itu. Nah makanya itu Mbah Rejo mewanti-wanti, jangan ikut campur, ini biar urusannya Pak Asrowo, karena bagi Mbah Rejo sendiri dia juga tidak inginlah mencampuri urusan orang lain seperti itu. Yang penting selama timnya Pak Diripto dan kawan-kawan ini tidak terganggu, Mbah Rejo pun juga tidak ingin yaitu tadi berkonfrontasi dengan penghuni di rumah tua itu, Pak Jack. Dan menurut Pak Diripto, Pak Jack, kejadian itu berlangsung selama berhari-hari. Jadi kayak semacam pertempuran gaib itu terjadi cukup lama, hampir tiap hari, tiap malam. Ya Pak Diripto sendiri membuktikan dengan melihat bahwa di proyek sebelah ini benda-benda itu mulai berjatuhan. Kayak ya itu tadi lah, orang naruh timba tahu-tahu jatuh sendiri, nggak ada hujan, nggak ada angin. Dan kadang-kadang Pak Diripto secara nggak sadar itu juga iseng, dia melihat di beberapa sekeliling rumah tua itu memang ketika orang-orang lagi beraktivitas di sana itu kayak ya menemukan benda-benda yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Jadi benda kayak semacam bungkusan kain, kemudian juga benda seperti botol kecil, padahal mereka tidak pernah membuang atau menaruh benda-benda itu di sana. Entah dari mana datangnya benda-benda itu. Dan kejadian itu berlangsung cukup lama. Kalau tidak salah waktu itu Pak Diripto sampai seminggu katanya Pak. Nah setelah pada hari ke-7 Pak Diripto ini merasa bahwa memang Mbah Rejo kerap kali menyambangi proyeknya Pak Jack ya. Jadi setiap habis maghrib gitu Mbah Rejo selalu datang, hanya sekedar menengok dan memastikan bahwa Pak Diripto dan kawan-kawan ini kondisinya baik-baik saja. Karena memang Mbah Rejo memang tidak terlibat di proyek itu secara langsung ya, secara teknis dia tidak dilibatkan, tapi secara non teknis dia merasa memang dibutuhkan oleh timnya Pak Diripto. Dan pada hari ke-7 itu Pak Asrowo ini datang, Pak Jack. Dia datang ke lokasi proyek dan di sana itu wajahnya itu tampak lesu, tampak kuyu gitu. Dia sepertinya sangat kecapean. Bahkan bosnya proyek sebelah itu juga terlihat ya sepertinya cukup lelah.
Jadi entah apa yang terjadi selama seminggu ini dengan mereka berdua, terutama dengan Pak Asrowo ini, mungkin yaitu tadi ada konfrontasi yang cukup luar biasa antara dia dan penunggu rumah tua itu Pak Jack ya, sampai harus membuat dia terlihat kayak kurang tidur gitu. Hingga akhirnya Mbah Rejo ini secara nggak sengaja itu bertatapan mata dengan Pak Asrowo. Dua orang tua ini saling pandang, entah apa yang dilakukan mereka berdua, tapi tidak ada kata-kata yang terucap. Mereka berdua hanya saling pandang, dan nggak lama kemudian Pak Asrowo ini berjalan mendekati Mbah Rejo, kemudian mengajak salaman. Entah apa yang diobrolkan oleh mereka, Pak Derito juga tidak terlalu paham karena memang dia posisinya agak jauh ya. Tapi setelah mereka ngobrol itu, Pak Derito sempat mendengar ada salah satu kata-kata yang diucapkan oleh Pak Asrowo. Dia sempat bilang, ya mungkin ini upaya terakhir. Kalau misalkan ini belum bisa, ya saya mungkin harus mundur, saya harus menjauh dari sini. Yaitu yang didengar oleh Pak Derito. Gak lama kemudian Pak Asrowo kembali ke tempatnya, dan Pak Derito ini juga bertemu lagi dengan Mbah Rejo yang sudah mendekatinya. Mbah Rejo sempat berkata, itu tadi Pak Asrowo kayaknya mau minta bantuan gurunya, katanya gitu. Memang sejauh apa masalahnya ya Mbah? Wah, ini kayaknya masalah klasik. Mereka sama-sama keras kepala, katanya. Jadi ya Mbah Rejo ini merasa Pak Asrowo ini keras kepala, terus sosok penunggu itu juga sepertinya nggak mau kalah dan angkuh gitu. Hingga akhirnya kalau seperti ini ya agak sulit. Ya Mbah Rejo tetap memberi saran ke Pak Derito, sudah kita nggak usah ikut-ikut, yang penting kita aman gitu. Akhirnya Pak Asrowo dan bos proyek sebelah itu pulang, Pak Derito dan anak buahnya juga pulang karena memang waktu lembur sudah selesai. Mereka pun pulang dan istirahat di rumah masing-masing. Nah, menjelang tengah malam Pak Jack, baru saja Pak Derito ini pulang, baru nyampe di rumah dan hendak istirahat, tiba-tiba ada SMS bunyi di HP-nya. Perasaan baru ninggalin proyek belum 2 jam ini kok ada SMS. Nah, di SMS itu ternyata dia dikabari oleh bosnya bahwa di lokasi proyek ini ada musibah. Akhirnya Pak Derito juga mencoba membalas, loh emang musibah apa? Apakah ada hubungannya dengan proyek kita? Katanya bosnya, iya ada hubungannya dengan proyek kita. Sekarang langsung aja ke proyek, lihat kondisi di sana, kayaknya cukup gawat gitu. Akhirnya mau tidak mau Pak Derito balik lagi ke proyek, dan dia merasa sepertinya kali ini butuh menjemput Mbah Rejo gitu. Dan ternyata malam-malam itu juga menjelang jam 12 Pak Derito ini nyampe ke rumahnya Mbah Rejo. Ternyata orang tua itu juga sudah menunggu di sana. Ya sudah, ya kita ke sana sekarang. Ya, dengan kondisi malam hari, menyusuri jalan yang sepi, kondisinya juga gelap, dingin gitu. Dua orang tua ini naik motor menuju lokasi proyek. Ternyata di sana kondisinya sudah kacau balau luar biasa Pak Jack. Jadi bosnya proyek sebelah itu juga ada di sana. Pak Asrowo memang tidak terlihat, tapi kepala kantor datang ke sana termasuk dengan beberapa anak buahnya, datang dengan ya pakaian seadanya lah, tidak sempat mungkin berganti pakaian atau gimana ya, mungkin mereka sudah jam istirahat ya, datang ke sana rame-rame. Dan kondisi proyek memang cukup mengejutkan Pak Jack ya. Jadi pohon besar yang posisinya di antara rumah tua dan proyek bangunan yang dikerjakan oleh CV di sebelahnya Pak Derito itu, kondisinya itu roboh. Ya pohon mungkin diameter sekitar 30-an itu, 30-40 cm itu roboh, menimpa salah satu bagian bangunan hingga temboknya harus roboh semua. Dan yang lebih parah lagi Pak Jack, beberapa robohan bahan bangunan itu menimpa area kerja Pak Derito. Jadi beberapa besi pagar yang rencananya mau dipasang Pak Derito di area depan ya, masih ditata di bawah, itu tertimpa oleh cabang-cabang pohon itu hingga harus rusak semua. Pak Derito cuma bisa ya
gimana ya, mengelus dada. Dan waktu itu kebetulan ada petugas security yang jaga di kompleks itu, dia bercerita ketika menjelang tengah malam, tahu-tahu itu ada angin bertiup sangat kencang. Dan anehnya angin itu hanya bertiup kencang di sekitar area 2 proyek itu saja. Hingga akhirnya pohon itu roboh dan menimpa bangunan serta besi-besi pagar yang ditata oleh Pak Diripto. Dan yang membuat security ini ketakutan, petugas jaga ini ketakutan, ketika dia hendak memeriksa, tahu-tahu semua lampu padam dan di sana itu ada perempuan memakai baju merah dengan rambut hitam yang panjang itu, yang biasanya dia hanya sekedar melihat sosok itu melintas, hanya sekedar lalu lalang gitu saja. Kali ini dia melihat wajahnya itu cukup menakutkan Pak Jack. Jadi matanya menyala merah dan seolah-olah memandangnya itu dengan penuh rasa kemarahan. Akhirnya security ini karena ketakutan, dia pun berlari dalam kondisi gelap ya, karena listrik di area situ padam semua. Untunglah saluran telepon waktu itu masih bunyi, masih bisa. Jadi dia itu masuk ke dalam kantor menggunakan telepon yang ada di kantor ya. Dia itu mengontak beberapa orang-orang kantor hingga akhirnya sampailah berita itu ke kepala kantor. Akhirnya kepala kantor pun malam itu juga segera mengontak beberapa anak buahnya, termasuk bosnya Pak Diripto dan bosnya CV yang lagi mengerjakan proyek di sebelah itu. Akhirnya malam itu juga mereka semua berbondong-bondong datang ke sana melihat kondisi yang terjadi, dan Mbah Rejo pun sudah ada posisi di sana, dan dia sekali lagi dia mengalami kejadian yang sama seperti apa yang dia lakukan ketika bertemu dengan Pak Asrowo. Jadi dia itu dari jarak jauh itu bertatap mata dengan kepala kantor itu Pak Jack. Dari jauh dia bertatap mata dengan kepala kantor, dan sepertinya kepala kantor itu paham betul ada orang lain yang juga secara nggak langsung itu ya mungkin punya kemampuan yang lebih ya, seperti Mbah Rejo ini. Kepala kantor ini tahu-tahu berjalan nyamperin Pak Diripto dan Mbah Rejo, mengajaknya salaman, kemudian ya bercerita lah, sepertinya ini kondisinya di luar prediksi, katanya kepala kantor seperti itu. Dan Mbah Rejo pun hanya mengangguk-ngangguk, "Nggih Pak, betul Pak, mungkin perlu evaluasi lagi," gitu kan. Nah, setelah mereka saling mengobrol, dua orang ini lagi hendak melanjutkan pembicaraan antara mereka ya Pak Jack ya. Tahu-tahu di area situ itu tercium bau wangi Pak Jack. Bau wangi seperti bau bunga gitu, yang sangat menyengat. Bahkan Pak Diripto pun juga merasakan ini bau yang tidak lazim, bukan bau parfum atau bau apa gitu. Ini seperti bau bunga gitu. Dan tahu-tahu Mbah Rejo cuman memberi isyarat supaya ya berdoa aja. Dan kepala kantor itu juga mungkin dia bersedekap dan mungkin juga berdoa. Dan Mbah Rejo pun juga melakukan hal yang sama. Dan bau itu cukup lama Pak Jack, bahkan sampai orang-orang yang saat itu ada di sana, mandor, beberapa tukang security jaga, dan orang-orang kantor yang malam itu harus datang ke kantor karena ada peristiwa aneh tadi, juga merasakan bau yang sama. Ya memang tidak terlalu lama, sekitar hampir 5 menit lah bau itu hilang, walaupun dengan orang-orang di sana mulai kasak kusuk membicarakan ini ada apa kok seperti ini. Mbah Rejo pun akhirnya berbicara kepada Pak Diripto dan juga bosnya Pak Diripto. Ya dia bahasanya ya kayak semacam, ini sepertinya harus ada tindak lanjut yang cukup aneh ini Pak. Karena Mbah Rejo ini merasa dia ini sebenarnya tadi selama terdiam beberapa saat, dia itu mulai mengenal siapa sebenarnya sosok ini, asal usulnya seperti apa, dia itu berapa lama tinggal di sini. Dan Mbah Rejo memang tidak mau bercerita ke Pak Diripto apa yang dia tangkap ya dari hasil penglihatannya sesaat itu tadi. Tapi yang pasti dia berkata pada Pak Diripto bahwa sepertinya kalau aku harus turun tangan langsung ke sini kayaknya tidak bisa, karena dari asal usulnya sosok ini sepertinya ada pantangan bagi Mbah Rejo untuk turun tangan langsung. Tapi
karena memang sosok ini dari awal itu sudah melanggar pantangan. Artinya ya dia itu punya sifat angkuh itu tadi Pak Jack, yang membuat kondisi semuanya tidak nyaman. Mbah Rejo pun mau tidak mau harus ya ikut melakukan sesuatu kecil yang tidak sepenuhnya harus dia yang melakukan, tapi dia harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara lain, dalam tanda kutip itu dengan tangan lain Pak Jack. Nah Mbah Rejo itu membicarakan hal itu kepada Pak Deripto dan bosnya Pak Deripto. Kebetulan di situ ada bos dan mandornya proyek yang di sebelahnya Pak Deripto. Mereka juga mendengarkan itu, bahkan kepala kantor yang sepertinya ini menurut Pak Deripto Pak Jack ya, kepala kantornya kayaknya juga punya kelebihan juga. Mungkin ya entah dapat dari mana ya, tapi mungkin banyak orang-orang yang punya kelebihan lah pada waktu itu katanya Pak Deripto. Kepala kantor pun juga sepertinya mengamini apa yang akan dilakukan oleh Mbah Rejo. Ya sudah, besok sehabis maghrib saya tak kesini, tidak apa-apa, lembur dilanjut saja. Kalau Bapak Kepala Kantor mengizinkan, besok saya akan datang ke sini, tapi saya tidak campur tangan terlalu jauh. Saya hanya dalam tanda kutip pinjam tangan saya saja. Karena menurut Pak Deripto, Mbah Rejo ini sepertinya ada pantangan Pak Jack untuk berkontak langsung dengan sosok ini. Karena menurut Mbah Rejo tadi, dia tahu asal usulnya ini apa, dan mungkin entah ini dugaan Pak Deripto saja, Mbah Rejo dengan sosok ini punya hubungan histori entah bagaimana awalnya, karena sepertinya Mbah Rejo enggan untuk langsung bertemu atau berkonfrontasi dengan sosok ini. Hingga akhirnya malam itu segala sesuatu harus dibenahi. Ya ada petugas listrik yang malam itu juga dipanggil supaya besok listrik bisa tidak ada masalah lagi, bisa menyala dan kantor bisa beraktivitas seperti biasa. Terutama juga proyek-proyek ini juga harus berjalan karena sudah cukup terhambat dengan banyaknya gangguan seperti ini Pak Jack. Dan mereka semua malam itu pulang dan tidak sabar menunggu sebenarnya apa yang akan dilakukan Mbah Rejo ini esok harinya. Keesokan paginya orang-orang mulai beraktivitas, baik itu di kantor maupun di proyek, membenahi segala sesuatu yang tadi malam kacau balau karena gangguan itu Pak Jack ya. Mereka terus satu sama lain saling berbicara, menceritakan kejadian yang dialami semalam, bahkan juga ya istilahnya cerita itu mereka bayangkan ini apa ini yang bakal dilakukan orang dari CV sebelah ini ya, dan juga apa yang bakal dilakukan Mbah Rejo, orang dari CV yang lagi ngerjakan pagar ini untuk esok harinya. Hingga akhirnya seharian itu mereka semua bekerja dengan penuh tanda tanya akan apa yang bakal terjadi nanti malam. Menjelang maghrib, orang-orang itu sedang beristirahat, dan selesai sholat maghrib Mbah Rejo datang di sana Pak Jack. Semua orang ini memandang dengan ya penasaran dan tanda tanya apa sih yang bakal dilakukan oleh Mbah Rejo ini. Katanya kemarin sempat berbicara dengan kepala kantor, ini Mbah Rejo ini kayaknya orang penting, mikirnya orang-orang di sana gitu semua Pak Jack, kecuali ya timnya Pak Deripto ya. Pak Deripto dan tim kan sudah paham betul siapa ini Mbah Rejo ya. Dan menurut penuturan Pak Deripto, Mbah Rejo itu datang ke sana itu ya cukup santai Pak Jack, tidak membawa macam-macam gitu, tidak membawa kembang, membawa ubur rampe, tidak, dia tidak membawa apa-apa. Mbah Rejo itu hanya datang membawa kotak kardus sederhana gitu. Jadi ya seperti kotak kardus yang mungkin kardus bekas itu malah menurutnya Pak Deripto Pak Jack. Kotak kardus bekas yang dia isolasi, dia tutup sana kemari, dan sepertinya ada beberapa lubang kecil di sana. Mbah Rejo ini bawa apaan ini? Apa mungkin bawa burung atau bawa ayam? Pikirnya orang-orang seperti itu. Mbah Rejo terus bersantai menjelang Isya itu, menjelang gelap itu ya. Dia berjalan ke sana, kemudian terdiam cukup lama sebelum memasuki bangunan tua itu Pak Jack. Pak Deripto ada di sebelahnya, dan kemudian Mbah Rejo berkata, "Sampean di sini saja, biar saya yang masuk ke dalam." Sebenarnya sosok berbaju merah itu mungkin tinggalnya itu di dalam sumur tua di sana. Tapi kalau selama ini dipagari dari luar, kayaknya sulit. Dia lebih leluasa bergerak di dalam rumah. Jadi sekarang yang harus saya pagari itu dalam rumahnya, katanya katanya Mbah Rejo seperti itu. Pak Deripto diminta untuk tidak ikut masuk ke dalam,
Karena Mbah Rejo itu sempat nyeletuk ya ini mungkin kalau dari apa jenisnya ini mungkin kayak semacam kuntilanak gitu yang menjaga di sana Pak Jack. Akhirnya Pak Derito menunggu di luar, Mbah Rejo memasuki rumah tua yang berbentuk huruf L itu. Di sana memang tidak ada lampu, tidak ada listrik, kondisinya memang gelap. Jadi ya Mbah Rejo waktu itu hanya membawa bantuan senter, semua orang tidak boleh masuk kecuali dia sendiri. Dia sambil membawa kardus bekas itu Pak Jack. Nggak berapa lama kemudian Mbah Rejo keluar dari dalam rumah. Kardus bekas yang dia bawa tadi itu sudah dia lipat-lipat, sudah ya tadinya kan utuh ya. Dia keluar itu kondisinya sudah kempis. Kemudian dia lipat-lipat. Ya Mbah Rejo kayak santai gitu, kayak enggak ada apa-apa gitu, sambil senyum-senyum gitu. Pak Derito sempat bertanya, gimana Mbah? Tadi diapain di dalam? Sudah, aku nggak ngapa-ngapain aja kok. Aku cuma pinjam tangan yang lain gitu katanya. Sudah, ayo pulang. Loh kok pulang Mbah? Lah terus ini orang-orang kerja ini gimana? Enggak apa-apa, lembur aja sekarang, santai. Itu kayaknya nggak bakalan ganggu lagi kok. Pak Derito juga sempat heran, ini ada apa ini? Akhirnya orang-orang itu kerja Pak Jack, bahkan sampai larut malam memang tidak terjadi apa-apa. Dan ketika orang-orang ini sudah hampir selesai proyek gitu ya, mereka juga heran kok tadi Mbah Rejo itu masuk ke dalam rumah itu sambil bawa kardus, kemudian keluar sambil senyum-senyum, nggak ada kejadian apa-apa. Ini emang apa yang dilakukan Mbah Rejo di dalam ya? Akhirnya mereka semua bersih-bersih, dan ketika orang-orang itu hendak pulang Pak Jack, mereka itu mencium bau wangi kembang. Mereka semua langsung merinding, bulu kuduknya itu kayak merinding gitu, ada rasa ketakutan menyelinap ke dalam diri mereka masing-masing. Sepertinya ini sosok ini bakal beraksi lagi nih. Dan ketika bau wangi semerbak itu sudah mulai tercium keluar dari rumah, tahu-tahu di dalam rumah tua itu terdengar suara yang menggelegar Pak Jack. Suara menggelegar bukan suara ledakan atau suara guntur atau apa, tapi suara binatang. Suara tokek, dan dia nyaring sekali suaranya sampai orang-orang ini sampai kalah merinding lagi. Jadi ketika tadi mencium bau wangi kembang itu mereka merinding, terdengar suara tokek yang cukup kencang dan cukup menggelegar ini membuat mereka juga ikut merinding, jauh lebih merinding daripada saat mencium bau wangi tadi. Dan suara tokek itu terdengar berulang-ulang menggema di dalam rumah tua itu sampai akhirnya sunyi, senyap. Tokek itu tidak bersuara lagi, dan kemudian bau itu berangsur-angsur hilang. Dan itulah yang terjadi. Setiap malam Pak Derito dan CV di proyek sebelah ini bekerja mengejar ketertinggalan mereka sampai selesai. Dan di malam-malam tertentu mereka mencium bau wangi, tapi kemudian terdengar suara tokek di dalam bangunan itu. Dan semuanya berjalan normal, tidak ada gangguan apa-apa lagi Pak Jack. Dan usut punya usut, Mbah Rejo memang tidak pernah bercerita apa yang dia lakukan di dalam sana. Tapi Pak Derito dan beberapa tukang yang sudah kenal Mbah Rejo pasti paham apa yang dilakukan bapak tua ini di dalam sana. Mungkin kalau teman-teman semua sudah menyimak di kisah-kisah sebelumnya ya, Mbah Rejo ini 2 tahun sebelumnya ini sempat dalam tanda kutip itu mengamankan Pak Jack ya, mengamankan sosok gaib yang menjaga gudang proyek. Itu bentuknya seperti tokek, dan sepertinya kalau dugaannya Pak Derito, benda sosok yang makhluk yang tadi selama ini dibawa oleh Mbah Rejo, diamankan oleh Mbah Rejo itu tadi dilepaskan di rumah tua itu. Jadi kayak semacam ya mengimbangi sosok yang menghuni di dalam sumur itu supaya tidak berani keluar dari dalam sumur. Karena Mbah Rejo sempat berkata sebelumnya, dia itu sebenarnya wilayahnya hanya di sumur tua itu. Kalau rumah tua ini bukan wilayahnya. Oleh karena itu dia harus memberi wilayah ini harus diberi penghuni baru lah. Karena memang mungkin Mbah Rejo merasa ya selama ini dia dititipi makhluk penjaga itu, mungkin dia merasa juga harus suatu saat harus menempatkan dia ke area atau tempat tinggal yang cukup layak ya. Jadi ya secara nggak langsung Mbah Rejo iseng aja menaruh, entah mungkin ada kode yang dia merasa dapat ilham atau gimana ya, akhirnya dia menaruh makhluk itu di rumah tua itu Pak Jack. Jadi ya sebuah kisah yang diceritakan Pak Derito di tahun 2007 ini Pak Jack,
kisah mengenai gangguan di rumah tua dan akhirnya Mbah Rejo secara nggak langsung turun tangan. Iya Kang Surya, jadi apa ya, kalau mungkin sobat pemburu kisah yang mengikuti kisah horor proyek ini pasti tahu asal tokek tadi dari mana. Iya, betul. Iya. Jadi ya mungkin karena ada tokek itu yang mungkin lebih tinggi ya ilmunya ya mungkin ya. Iya, kurang tahu aja. Atau Mungkin lebih gimana tua ya? Atau lebih tua atau lebih kuat ya. Iya. Jadi sosok kuntilanak tadi nggak mau masuk ke dalam rumah. Dan bahkan mungkin enggan juga keluar dari dalam sumur. Iya. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.